Keputusan untuk tidak memiliki anak dengan kesadaran sendiri atau child free mulai menjadi pilihan banyak pasangan dengan berbagai alasan. Beberapa negara mulai memasang alarm karena melihat tren tingkat kelahiran yang rendah. Tingkat kelahiran yang rendah dapat menyebabkan perekonomian sebuah negara sulit berkembang. Oleh karena itu, beberapa negara menyiapkan insentif agar penduduknya tidak memilih untuk child free. Ini dia 7 negara yang memberi insentif bagi warganya agar tidak child free. Yang pertama, Jepang. Tingkat kelahiran Jepang yang rendah menjadi salah satu penyebab stagnansi perekonomian selama 3 dekade. Kini, Jepang memasuki populasi menua dan memiliki sumber daya manusia pada usia produktif yang lebih sedikit. Angka kelahiran bayi di Jepang terus menurun. Jumlah kelahiran di Jepang mencapai angka terendah di bawah 800.000 pada tahun 2021. Data Januari hingga September 2022 menunjukkan angka kelahiran di Jepang hanya mencapai 599.000. Statistik ini memacu pemerintah Jepang merayu rakyatnya dengan pemberian insentif agar mereka bersedia memiliki anak. Orang tua baru di Jepang akan menerima insentif sebesar 420.000 yen atau sekitar 48 juta rupiah setelah kelahiran anaknya. Pemerintah Jepang bahkan berencana menaikkan insentif tersebut menjadi 500.000 yen atau sekitar 57 juta rupiah. Untuk keluarga yang memiliki 2 orang anak memperoleh insentif sebesar 3 juta yen atau sekitar 354 juta rupiah. Yang kedua, Korea Selatan. Tingkat kesuburan Korea Selatan turun menjadi 0,84 pada tahun 2020. Angka ini lebih rendah dari rekor tahun sebelumnya sebesar 0,92. Di tahun ini, Korea Selatan masih bergelut dengan rendahnya angka kelahiran. Pendidikan yang mahal dan meroketnya harga rumah, terutama di ibu kota Seoul, telah memaksa banyak pasangan untuk menunda, bahkan membatalkan rencana memiliki anak. Sebagai upaya meningkatkan angka kelahiran di Korea Selatan, pemerintah memberikan bantuan uang tunai, perawatan kesuburan, dan dukungan untuk biaya pengobatan, serta pinjaman kepada warganya yang ingin memiliki anak. Ibu hamil akan mendapatkan biaya pemeriksaan kandungan dan biaya-biaya lainnya terkait kehamilan. Bantuan lebih besar akan diberikan untuk ibu dengan bayi kembar. Pemerintah kota Seoul menyiapkan insentif sebesar 2 juta won atau 23 juta rupiah kepada warganya yang melahirkan bayi. Anak-anak juga mendapatkan tunjangan sebesar 394.000 won atau sekitar 4,7 juta rupiah setiap anak di bawah 12 bulan. Anak usia 1 tahun mendapatkan 347.000 won atau sekitar 4,1 juta rupiah. Anak usia 2 tahun diberikan 286.000 won atau sekitar 3,4 juta rupiah. Dan anak usia 3 hingga 5 tahun mendapatkan 220.000 won atau sekitar 2,6 juta rupiah. Insentif juga diberikan dalam bentuk pembebasan pajak kendaraan hingga potongan tarif bus dan kereta bawah tanah bagi keluarga yang memiliki banyak anak. Yang ketiga, Jerman. Sebagai upaya meningkatkan angka kelahiran di Jerman, pemerintah memberikan berbagai insentif bagi setiap anak yang lahir dan bagi suami istri yang ingin memiliki anak. Saat pasangan suami istri sah di Jerman memiliki anak, mereka berhak menerima Elternzeit atau masa istirahat kerja selama 3 tahun yang dapat diajukan orang tua untuk merawat dan membesarkan anak mereka, baik itu ayah, ibu, maupun keduanya. Cuti yang terbilang panjang ini mengakibatkan orang tua tidak akan mendapat gaji dari perusahaan tempat mereka bekerja. Namun suami dan istri tersebut dapat mengajukan permohonan tunjangan orang tua kepada pemerintah. Kemudian setelah 3 tahun, para orang tua berhak kembali bekerja di perusahaan seperti sebelumnya. Untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri sah di Jerman, mereka akan mendapatkan tunjangan atau Kindergeld. Besar Kindergeld ini tergantung berapa jumlah anak yang dimiliki.
Anak pertama akan mendapatkan 219 euro per bulan atau sekitar 3,5 juta rupiah. Anak kedua juga mendapatkan 219 euro per bulan atau sekitar 3,5 juta rupiah. Anak ketiga mendapatkan 225 euro per bulan atau sekitar 3,6 juta rupiah, serta anak keempat dan seterusnya mendapatkan 250 euro per bulan atau sekitar 4 juta rupiah. Kineaklat ini tidak hanya bisa didapatkan oleh warga negara Jerman atau warga asing yang menikah dengan orang Jerman. Namun, tunjangan ini juga bisa didapatkan oleh warga negara asing yang bekerja dan berdomisili di Jerman. Tak cukup sampai di situ, pemerintah Jerman juga memberikan perhatian khusus terhadap anak cacat. Pemerintah memberikan tunjangan anak, tunjangan kesehatan, asuransi treatment khusus, terapi, dan lain sebagainya dalam rangka merawat dan melindungi anak tersebut. Dan bagi orang tua yang terpaksa berhenti bekerja demi merawat sang anak, pemerintah memberikan uang perawatan atau Pflegegeld sebagai tunjangan orang tua. Yang keempat, Taiwan. Taiwan mencatat rekor terendah angka kelahiran pada tahun 2020. Tingkat kesuburan total Taiwan hanya 1,7 anak per perempuan. Ini adalah perubahan besar dan nyata dari tahun 1950-an ketika perempuan memiliki sekitar 7 anak. Alasan utama rendahnya tingkat kesuburan adalah biaya hidup yang sangat tinggi, sehingga pengeluaran meningkat sementara upah tetap sama. Oleh karena itu, pemerintah memberi insentif kepada warganya untuk memiliki lebih banyak anak. Warga negara menerima $2.500 Taiwan per bulan per kelahiran atau sekitar 1,2 juta rupiah hingga anak berusia 5 tahun. Para ibu juga diberikan tunjangan dari Biro Tenaga Kerja jika mereka bekerja atau melalui skema pensiunan nasional. Yang kelima, Singapura. Pada tahun 2020, angka kesuburan Singapura turun ke level terendah dalam sejarah sebesar 1,1 anak per perempuan. Sebuah survei menunjukkan bahwa 3 dari 10 orang tidak tertarik untuk memiliki bayi. Alasan utamanya adalah ketidakpastian atas stabilitas keuangan dan masalah keamanan akibat COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Singapura mengumumkan penawaran insentif kepada warga negara yang ingin memiliki bayi selama pandemi. Negara ini memberikan dana sebesar $2.892 Singapura atau sekitar 33 juta rupiah untuk membantu sebuah keluarga menanggung biaya membesarkan anak. Untuk anak yang lahir antara 1 Oktober 2020 hingga 30 September 2022, mereka akan mendapat tambahan bonus $7.330 Singapura atau setara 83.600.000 rupiah. Yang keenam, Hong Kong. Tingkat kesuburan Hong Kong tercatat 1,7 kelahiran per perempuan sebelum pandemi COVID-19. Situasi pandemi membuat angka ini semakin turun. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Hong Kong mengalami penurunan tahunan terbesarnya. Jumlah kelahiran Hong Kong turun 18,5% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Sebagian besar pasangan membatalkan atau menunda rencana untuk memiliki anak karena kekhawatiran akan kondisi keuangan dan kualitas perawatan kesehatan, serta ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Kerusuhan politik tahun 2019 juga memperburuk kondisi ini. Sebagai upaya pemerintah menanggulangi angka kelahiran yang kian merosot, maka insentif diberikan bagi orang tua yang memiliki anak. Insentif itu berupa tunjangan pajak anak hingga $120.000 Hong Kong atau sekitar 230 juta rupiah. Sedangkan pendidikan prasekolah dasar sebagian besar gratis atau disubsidi. Yang ketujuh, Italia. Menurut Biro Statistik Nasional Istat, Italia hanya melaporkan 399.431 kelahiran pada tahun 2021. Istat memperingatkan negara itu bahwa kemungkinan di tahun 2050 penduduk Italia hanya berjumlah kurang lebih 5 juta jiwa. Bahkan di awal 2022, Elon Musk berkomentar di Twitter tentang prospek yang mengerikan di Italia jika tren ini berlanjut.
Menurut data PBB, rendahnya angka kelahiran Italia memiliki keterkaitan dengan kurangnya kesempatan di pasar tenaga kerja, tempat tinggal terbatas, dan rendahnya tingkat kesejahteraan kaum muda. Selain itu, jadwal kerja yang tidak fleksibel menyulitkan orang tua, terutama ibu, untuk menyelaraskan tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Perempuan yang dipekerjakan di bawah kontrak sementara juga menghadapi rasa takut kehilangan pekerjaan jika memiliki anak. Dan ada pula pandangan negatif tentang ibu yang bekerja. Problematika ini menggugah hati para pengusaha untuk patungan sejumlah uang dalam Janus Project sebagai upaya pemberian insentif bagi pekerjanya yang ingin memiliki anak. 48.000 euro yang terkumpul dalam Janus Project digunakan untuk pendanaan konsumsi keluarga yang memiliki anak, sekolah anak, dan penitipan anak. Bahkan, para pengusaha optimis Janus Project tahun 2023 akan menembus angka 100.000 euro. Dengan adanya Janus Project, para pengusaha ini berharap dapat memberikan harapan bagi para karyawannya untuk punya anak dan tidak perlu khawatir tentang biaya-biaya yang membebani saat anak lahir. Sehati dengan para pengusaha, Undang-Undang Anggaran Italia mempertahankan insentif melahirkan anak yang sudah berlaku sejak 2017 dengan nama Bonus Mama Domani. Insentif ini berupa pembayaran uang tunai satu kali sebesar 800 euro atau sekitar 13 juta untuk ibu hamil yang dapat diklaim sejak bulan ke-7 kehamilan. Pemerintah Italia juga memperkenalkan bonus bayi baru dengan gaji bulanan dari 80 hingga 160 euro atau sekitar 1,3 juta rupiah hingga 2,6 juta rupiah bagi orang tua baru berpenghasilan rendah yang memiliki atau mengadopsi anak kapan saja. Tidak hanya itu, sebagai kepedulian terhadap keluarga Italia, pemerintah menerapkan kebijakan insentif bulanan bagi seluruh rumah tangga mulai tahun 2020. Itu tadi 7 negara yang memberi insentif bagi warganya agar tidak child free. Kalau kamu suka dengan video ini dan pengetahuanmu bertambah, jangan lupa like, share, dan subscribe